Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok para pecinta Java akan mempresentasikan hasil tugas besar kami berupa games yang bernama Juragan Java. Sesuai dengan namanya, Juragan Java berasal dari dua kata, yaitu juragan atau seseorang yang memiliki sesuatu, dan Java, bahasa pemrograman Java. Sehingga Juragan Java bukan hanyalah game yang diperuntukkan untuk senang-senang saja, tapi juga dapat memberi pengetahuan dalam bahasa pemrograman Java. Materi yang dapat dipelajari: pengetahuan umum tentang Java yang mencakup sejarah, fitur, dan soal program. Terdapat berbagai level pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang sangat mudah sampai sulit untuk menguji pengetahuan pemain tentang bahasa pemrograman Java. Target dan tujuan. Target pengguna dari game ini adalah remaja sampai dewasa dengan usia di atas 15 tahun. Agar tujuan yang ingin dicapai dengan adanya game Juragan Java adalah meningkatkan antusiasme dalam belajar bahasa pemrograman Java melalui gamifikasi sehingga pengalaman belajar Java menjadi menyenangkan bagi pengguna. Untuk memulai games, maka program akan meminta identitas atau nama kamu. Jadi kita tuliskan Zaki. Setelah menuliskan identitas, program juga akan menampilkan peraturan dan apa yang didapatkan ketika memenangkan permainan ini. Dan dilanjutkan dengan soal pertama, dengan apa yang dimaksud dengan variabel pada Java. Tentu jawabannya adalah A. Ketika setelah kita menjawab, maka program juga akan menanyakan apakah yakin dengan jawaban tersebut atau tidak. Tentu kita akan menjawab yakin. Jawaban kamu salah. Nah, ketika kita menjawab salah, maka games akan berakhir. Pada skenario berikutnya, langsung kita masuk ke soal. Apa itu Java? Tentu saja jawabannya adalah A, bahasa pemrograman berorientasi objek. Apakah kamu yakin? Tentu yakin. Ketika kita menjawab dengan benar, maka program akan menyampaikan bahwa jawaban kita benar. Lanjut ke soal selanjutnya, yang manakah yang termasuk tipe alokasi memori pada Java? Nah, bisa kita lihat kalau games menyajikan dua pilihan bantuan. Yang pertama ada 50-50, lalu ada telepon teman. Kita coba 50-50. Jadi kita ketikkan 1, maka program akan mengurangi option menjadi dua pilihan. Nah, di soal ini jawabannya adalah B, kelas memori. Apakah kamu yakin? Tentu yakin. Jawaban benar. Berikut soal selanjutnya. Berikut adalah sintaks yang benar untuk mendeklarasikan array. Kita juga masih memiliki satu sisa bantuan, yaitu telepon teman. Kita coba gunakan 1. Nah, maka program mengatakan, teman kamu bilang ikuti kata hati kamu. Berarti teman kita menyuruh kita untuk ikuti apa kata hati kita. Jadi masuk ke soal berikut adalah sintaks yang benar untuk mendeklarasikan array. Menurut kata hati saya sih jawabannya alpha. Maka benar, kita coba saja. Wah, benar. Nah, ketika sudah tidak ada bantuan, maka program juga menyampaikan bahwa sudah tidak ada bantuan. Jadi bantuan yang kita miliki sudah habis. Nah, untuk memenangkan games, maka kita harus menjawab secara benar secara 13 kali berturut-turut. Setelah 13 kali berturut-turut menjawab soal dengan benar, maka program akan menyampaikan, selamat, kamu berhasil memenangkan 1 miliar rupiah. Itu berarti bahwa kita telah memenangkan game. Pada program ini terdapat satu main class dan 7 subclass, yaitu answer, lifeline, question, token jawaban, user response, view, dan WWTBAM view. Pada main class diawali dengan pendeklarasian objek random, lalu ada objek list yang menggunakan array list, lalu ada objek view yang menggunakan subclass WWTBAM view. Lalu dilanjutkan dengan method isInputValid. Nah, di metode ini program akan menentukan apakah yang diinputkan sesuai dengan token yang sudah tersedia dalam pilihan jawaban. Selanjutnya terdapat method useLifeline, di mana program akan mendisplaykan bantuan yang sudah diinputkan.
Selanjutnya pada method use5050 lifeline, program akan menghilangkan dua jawaban yang salah secara random menggunakan method di bawahnya, yaitu remove random incorrect answer. Lalu selanjutnya pada load question, program akan memasukkan pertanyaan dan kunci jawaban berupa token dan juga option jawaban yang akan dimasukkan ke dalam list question yang dideklarasikan di atasnya. Lalu pada public static void main, program akan menampilkan display intro, lalu dilanjutkan dengan logika permainan sampai pemain memenangkan games. Lalu pada subclass token jawaban yang memiliki kata kunci enum yang berarti memiliki konstan berupa token yaitu A, B, C, dan D. Lalu selanjutnya pada subclass question yang diawali dengan deklarasi variable text. Lalu ada variable correct answer yang menggunakan subclass token jawaban. Lalu terdapat variable answer yang menggunakan list answer. Selanjutnya di bawahnya dilanjutkan dengan construction. Lalu dilanjutkan lagi dengan method getAnswerToken. Lalu ada method removeAnswer. Lalu ada method getAnswer yang mengembalikan nilai dari sebuah list answer. Lalu terdapat setAnswer yang menjadi konstruktor dari pilihan atau choice. Lalu terdapat getText yang mengembalikan nilai teks. Lalu terdapat setText yang menjadi konstruktor sebuah teks. Lalu terdapat getCorrectAnswer di mana metode ini mengembalikan correct answer. Lalu selanjutnya terdapat setCorrectAnswer yang menjadi konstruktor answer. Lalu dilanjutkan dengan isCorrectAnswer yang mengembalikan nilai correct answer. Berikutnya terdapat getInCorrectAnswer yang menggunakan list dari answer. Di dalam metode ini berisi pengkondisian yang akan mengembalikan nilai akhir incorrect answer. Lalu selanjutnya pada subclass answer yang diawali dengan deklarasi variable text dan token menggunakan subclass token jawaban. Lalu dilanjutkan dengan answer yang berisi deklarasi dari variable token menjadi tkn dan text menjadi txt. Dilanjutkan dengan method getToken yang mengembalikan nilai token. Lalu terdapat constructor setToken. Lalu dilanjutkan dengan method getText mengembalikan nilai text. Lalu terdapat constructor setText. Dilanjutkan dengan menggunakan metode inheritance. Jadi program akan mengoverride method hashcode dan method equals pada program. Pada method hashcode mengembalikan nilai result dan pada method equals mengembalikan nilai true. Selanjutnya pada subclass lifeline memasukkan tampilan 50-50 berupa string yang bertuliskan 50/50 dan telepon teman juga berupa string yang bertuliskan telepon teman. Lalu terdapat deklarasi variable text berupa string. Lalu dilanjutkan dengan konstruktor lifeline dan dilanjutkan dengan method getText yang mengembalikan nilai teks. Lalu selanjutnya pada subclass userResponse diawali dengan deklarasi variable lifeline menggunakan subclass lifeline. Lalu terdapat variable answerToken menggunakan objek token jawaban. Lalu dilanjutkan dengan method userResponse. Lalu terdapat method getLifeline menggunakan objek lifeline dengan mengembalikan nilai dari lifeline. Lalu selanjutnya terdapat constructor setLifeline dan dilanjutkan dengan method getAnswerToken menggunakan objek token jawaban dan mengembalikan nilai answerToken. Lalu selanjutnya terdapat constructor setAnswerToken. Lalu selanjutnya pada subclass interface view, program akan memanggil method yaitu display error message dengan parameter message. Lalu terdapat display intro, lalu terdapat display question dengan parameter question, lalu terdapat display answer dengan parameter answer, lalu terdapat display lifeline menggunakan parameter lifelines, lalu terdapat display call friend result, lalu terdapat display audience result, lalu terdapat display one line message dengan parameter prompt text, lalu terdapat get user respond to question dengan parameter lifelines, lalu terdapat get is final answer, lalu terdapat get username, dan terakhir terdapat close open resources. Lalu selanjutnya pada subclass wwtb-am-view yang mengimplementasikan interface view diawali dengan deklarasi objek scanner, lalu dilanjutkan dengan
Method getUsername yang menampilkan siapa nama kamu dan dilanjutkan dengan input menggunakan scanner. Lalu dilanjutkan dengan display question dengan parameter question yang akan menampilkan soal dan juga option jawaban. Lalu dilanjutkan dengan method display answer dengan parameter answer yang nantinya akan ditampilkan pada method sebelumnya yaitu display question. Selanjutnya dilanjutkan dengan method display lifelines, di mana ketika sudah tidak memiliki bantuan, maka method akan menampilkan bahwa bantuan sudah habis atau kamu sudah tidak punya bantuan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan method display call friend result, di mana method akan menampilkan teman kamu bilang ikuti apa kata hati kamu. Kemudian terdapat method display one line message, di mana method ini menampilkan message pada method-method sebelumnya sesuai dengan parameter yang diinputkan. Selanjutnya terdapat method getAnswerToken from input. Pada method ini program akan mengubah segala inputan menjadi huruf kapital. Setelah itu program akan menjalankan exception, di mana ketika token yang diinputkan sudah sesuai dengan token yang disediakan, maka akan mengembalikan nilai token. Jika tidak, maka akan catch error, di mana akan mengembalikan nilai null. Lalu selanjutnya terdapat method getLifeline from input. Isi dari method ini sama seperti method sebelumnya, yaitu getAnswerToken from input, di mana ketika terjadi catch error, maka akan mengembalikan nilai null. Lalu selanjutnya terdapat method getUserResponse to question menggunakan parameter lifelines, di mana pada method ini berisikan input dari user untuk memilih lifelines atau bantuan yang ingin digunakan. Method ini akan mengembalikan nilai berupa user response dengan parameter token dan lifeline. Lalu berikutnya terdapat method getIsFinalAnswer. Pada method ini dimulai dengan pendeklarasian variabel final answer yang masih bernilai null. Lalu terdapat dual, di mana program akan mendisplaykan pernyataan apakah kamu yakin yes or no, di mana berikutnya user dapat menginputkan jawaban berupa yes atau y menggunakan objek scanner yang sudah disediakan. Lalu berikutnya terdapat method isValidYes no response dengan parameter input yang akan mengembalikan nilai input dengan syarat inputan tidak kosong dan berupa string yes, y, no, atau n. Lalu selanjutnya terdapat method close_open_resource, di mana isinya terdapat scanner.close yang berarti scanner akan ditutup hingga user tidak lagi dapat melakukan inputan. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi variabel intro preamble dengan pesan selamatnya dan intro postamble dengan pesan memiliki kesempatannya. Kemudian terdapat method display intro. Pada method ini akan mendisplaykan yang tadi sebelumnya dideklarasikan, yaitu intro preamble dan intro postamble. Kemudian yang terakhir terdapat method display error message dengan parameter MSG, di mana method ini akan mendisplaykan error message sesuai dengan variabel MSG. Sekian presentasi dari kami mengenai tugas besar pemrograman berorientasi objek. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.